Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di materi kuliah bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita akan membahas materi tentang framework code igniter. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita review dulu materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kita sudah memahami dan menjelaskan tentang apa itu framework dan apa itu code igniter. Jadi poinnya di sini adalah framework adalah sebuah kerangka kerja di mana programmer tidak perlu membuat coding dari nol. Code igniter sudah menyediakan beberapa library, beberapa fungsi yang sudah siap pakai. Dan dengan framework juga ini akan menyetandarkan gaya pemrograman di dunia programming. Ketika kita bekerja tim, kita tidak akan lagi dipusingkan dengan sistem library, sistem folder, dan seterusnya, karena sudah distandarkan dengan yang namanya framework. Yang berikutnya, kita sudah belajar tentang MVC, model view controller, di mana model hubungannya dengan database. Kita belum membahas tentang ini. Kemudian view hubungannya dengan user interface, kemudian controller hubungannya dengan logic, bikin algoritma dan seterusnya ada di controller. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan bagaimana cara menginstal code igniter sampai muncul halaman welcome to code igniter dan menjelaskan folder-folder apa aja yang ada di dalam code igniter. Kita fokus di folder application, config, controller, dan view untuk saat ini. Kemudian kita juga sudah memahami cara kerja code igniter ketika seseorang mengakses sebuah website code igniter, misalnya localhost/codeigniter, dia akan mencari sebuah file di application config yang namanya routes.php. Kemudian di situ akan didefinisikan controller mana yang pertama kali di load atau dijalankan. Nah, kemudian dia masuk ke controller tersebut. Nah, di controller tersebut didefinisikan tampilan mana atau view mana yang akan ditampilkan di browser dengan diassign sebuah script atau kode load view. Misalnya kalau kemarin route-nya ke welcome, kita mengassign sebuah controller welcome, di welcome mengassign sebuah view namanya welcome message, maka tampillah welcome message. Kemudian kemarin juga kita sudah membuat sebuah controller dan view, membuat baru, mengedit, dan seterusnya. Cara paling mudah membuat controller, copy paste aja controller yang sudah ada, kemudian rename nama kelasnya dan ubah isinya. Begitu juga dengan view, kita ubah aja isinya, copy paste saja di folder tersebut. Nah, yang selanjutnya juga kita membahas tentang cara kerja URL di code igniter, bahwa code igniter mempunyai URL berbeda dengan yang lain, di mana localhost / code igniter /index.php /welcome /hi/egg. Ini menandakan sebuah root projectnya, ini controllernya, ini function yang ada di controller, kemudian ini adalah parameter di function tersebut. Nah itu ya, di localhost /coordinator /index.php, kemudian /welcome, welcome ini adalah controllernya, /hi ini adalah sebuah function di kelas controller, kemudian egg ini kalau ada parameter di dalam function hi tersebut. Jadi kalau kalian belum memahami poin-poin ini, silahkan dicek lagi di video yang saya buat sebelumnya. Link video sudah saya sertakan di deskripsi video ini, silahkan dicek-cek lagi. Jangan sampai ketika kalian masuk ke materi berikutnya ada sesuatu yang miss atau hilang, sehingga nanti akan
Kagugusur kalau dalam bahasa Jerman. Oke, lanjut masuk ke materi selanjutnya. Kita akan memahami tentang bagaimana cara mengirimkan data atau membawa data dari controller ke view. Script logic atau membuat sebuah algoritma, kemudian hasilnya akan dikirim ke view seperti apa. Kemudian membuat link, menghubungkan satu halaman dengan halaman lain, membuat fungsi autoload. Jadi kita akan mencoba beberapa fungsi di mana fungsi tersebut itu tidak perlu didefinisikan di setiap controller. Kalau misalnya kita punya 100 halaman, nah ada beberapa fungsi atau library yang dipakai, maka kita tidak usah mencantumkan di setiap controller di 100 halaman tersebut. Cukup di sebuah fungsi, di sebuah file yang namanya autoload. Kemudian bagaimana membuat sebuah form, mengirimkannya ke controller. Kemudian cara mengirimkan data melalui URL. Fungsi dari helper dan library, ada beberapa fungsi kita akan coba. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan file website yang sudah jadi ke CodeIgniter. Misalnya kita punya sebuah website HTML, CSS, Bootstrap yang sudah jadi gitu ya, template. Kemudian kita ingin integrasikan ke CodeIgniter. Oke, kita coba lanjut praktek saja. Oke, kita akan coba akses localhost / CodeIgniter. Oh ya, jangan lupa dijalankan dulu XAMPP nya dan pastikan Apache-nya dalam keadaan running seperti ini. Untuk MySQL tidak perlu dijalankan karena kita belum berhubungan dengan database. Oke, sudah jalan ini ya. Halo, ini latihan. Nah, kalau ingin melihat ini controller apa, kita bisa lihat di application config route. Oh, ini controller latihan. Kemudian di controller latihan kita lihat di mana ini di index. Nah, berarti ini latihan ya, sudah. Oke, biar kalian tidak bolak-balik untuk membuka aplikasi di sini. Misalnya, oh saya ingin membuka aplikasi, membuka file latihan, kesini lagi kita buat struktur foldernya ada di Sublime seperti ini. Caranya gimana? File, open folder, bukan open file. Kemudian ke htdoc, pilih folder yang akan kita tampilkan di bagian ini. Kemudian select, klik folder select. Nah, akan seperti ini tampilannya. Close saja yang tadi. Nah, ini kan folder yang sama dengan yang ada di sini isinya. Yang selanjutnya kita akan coba di sini adalah mengirimkan data ke controller. Kita pakai yang sudah ada aja, yang tadi ya, yang kelas latihan ini. Kita akan coba kirimkan sebuah data. Bagaimana cara mengirimkan sebuah data? Siapa saja ini? Mengirimkan sebuah data atau variabel. Caranya yaitu dengan membuat sebuah array yang isinya adalah variabel di sininya, yang nanti akan tampil di view. Misalnya data variabelnya adalah nama. Misalnya Supono. Koma. Nah, array ini akan diambil oleh view, akan dibaca oleh view dengan mengambil isi array-nya saja. Nah, data ini belum dikenali, maka kita buat di sini koma $data. Artinya kita mengirim ketika mengakses sebuah latihan controller latihan ini, dia akan menampilkan view latihan dan membawa data yang berisi ini gitu ya. Bagaimana cara menampilkan variabel Supono ini? Kita buka di view latihan. Kenapa latihan? Di sininya view-nya latihan ya. View latihan, kemudian kita buat di bawahnya by $nama. $nama ini adalah array dari data ini. Kita coba. Nih, tampil Supono ya. Bagaimana kalau mengirimkan lebih dari satu variabel?
Boleh saja. Dolar data asal Garut Selatan. Oke, berarti ini yang kita ambil di view-nya. Asal refresh lagi, asal Garut Selatan. Sama ketika kita ingin menampilkan hasil logik dari sebuah function, sebuah fungsi, sama aja. Misalnya dolar A sama dengan 2, dolar B sama dengan 3, dolar C sama dengan dolar A ditambah dolar B. Dolar data hasil sama dengan dolar C. Kita bisa menampilkannya di sini. Dolar. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 5 hasilnya. Kalau ingin mengirimkan sebuah array juga sama, dolar data. Misalnya buah dengan array jambu, jeruk, apel, semangka. Berarti di sini kita buat for each misalnya. Jeruk, jambu, apel, dan seterusnya. Jadi di sini logiknya, di sini adalah view-nya atau tampilannya. Jadi nggak boleh logik di sini ya. Perhitungan misalnya ini kan logik ya, disimpan di sini. Tidak boleh, tidak disarankan. Bisa sih bisa, tetapi tidak standar gitu ya. Oke, itu cara pengiriman data. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat link di code igniter. Oke, ini adalah sebuah tampilan. Kemudian kita juga punya link lain gitu ya. Di latihan ini ada yang namanya, atau kita membuat sebuah fungsi baru di sini. Function, kita akan membuat sebuah fungsi namanya profile. Profile yang merujuk ke sebuah view namanya profile view. Oke. Nah, berarti di sini kita harus membuat sebuah file namanya profile.php. Profileview.php. Isinya kita paste saja dari sini. Ini adalah, nah, tujuannya adalah bagaimana membuat link dari latihan ini ke halaman profile view tadi. Berarti membuat link adalah di sini ya. Misalnya di sini. Sebetulnya link di kode ini sama aja, ref bla bla bla, misalnya ke halaman profile. Nah, ini ya. Nah, klik ini maka dia akan merujuk ke halaman sana. Tapi standarnya kita harus mengaktifkan function URL
agar link kita absolut. Absolut itu tidak tergantung folder atau ketika kita mengupload ke sebuah hosting, link kita akan aman. Caranya kita masuk ke config, kemudian autoload. Di sini kita cari helper, kemudian tambahkan di halaman 92 URL. Nah, jadi URL ini sebuah helper fungsi untuk manajemen URL. Nah, nanti kita akan tambahkan di sini, panggil php echo site underscore URL. Ini adalah sebuah fungsi bawaan dari helper URL tadi, slash. Nah, ini site URL ini apa isinya? Kalau pengen tahu, kita dicoba aja echo di sini. php echo site URL. Ini site URL. Ada juga satu lagi yang namanya base URL. Kita akan lihat dua-duanya. Nih, kalau site URL ini artinya ini sama dengan localhost ya, ini localhost code igniter index.php, ini site URL. Kalau base URL hanya sampai dengan rootnya aja. Kalau link yang akan kita buat adalah akan mengambil site URL ini. Nah, ini kan sama dengan index.php ya. Oke, kita pakai yang ini. Ini berarti dia akan ngelink ke localhost code igniter index.php slash controllernya apa untuk merujuk ke halaman profile ini, ke controller latihan function profile. Berarti di sini ke latihan slash profile gitu ya. Refresh, klik. Nah, ini akan masuk ke halaman profile ini. Lihat ini, sistem URL di code igniter. Kita akan coba membuat link lagi dari sini kembali ke halaman yang tadi. Nah, biar cepat di copy aja ini. Copy ke sini. Latihan berarti ini sampai ke index. Karena di sini latihan ke index akan muncul ini ya. Sebetulnya sampai sini pun bisa, karena latihan ini adalah didefinisikan sebagai route di code igniter. Kita coba refresh, klik. Nah, dia akan kembali ke sini. Oke, tadi ya kita sudah membahas tentang fungsi autoload. Ini autoload itu untuk mendefinisikan fungsi-fungsi library yang otomatis akan di-load ketika code igniter dijalankan. Yang berikutnya adalah membuat form. Bagaimana mengirimkan data ke controller dan mengeksekusinya. Oke, kita akan coba buat di sini saja. Membuat formnya. Metodenya mau apa? Post misalnya. Actionnya kemana nanti kita akan buat aja. Ini angka 1, input type tag, name-nya angka 1. Angka 2, input type text,
Angka 2 kita akan coba menjumlahkan misalnya ya ini. Input type submit value. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ini ada angka 1, angka 2. Kita akan coba membuat perkalian misalnya ya. Dari sini ke sini ke sini dan dikirimkan ke controller latihan function profile atau metode profile kalau dalam sebuah kelas ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menangkap ini di sini? Nah, caranya di action ini sama kayak tadi, berarti kita harus mengarahkan site URL mengarahkan ke tempat yang tadi. Berarti slash latihan profile gitu ya. Berarti ke halaman itu lagi gitu ya. Atau mau ke halaman lain boleh. Misalnya saya akan membuat sebuah metode lagi di sini. Function hitung. View hitung. Nah, berarti latihan di sini hitung. Oke. Nah, di sini bagaimana cara mengambil datanya? Cara mengambil value dari sebuah form atau nilai input di controller itu caranya kita definisikan dulu. Misalnya tadi angka 1 misalnya sama dengan this input post, kemudian nama value dari ini apa, di angka 1 kan ya, dan nama value dari inputnya angka 1. Ini variabel untuk menampungnya, bebas ini ya. Kita coba buat di sini aja cara mendebugnya ya. Echo dollar misalnya angka 1. Exit aja ya untuk menampilkan. Kita coba di refresh dulu ini 12 misalnya. Submit. Ada yang salah ini angka. Nah, ini masuk ya. Sudah dapat nih dari controller latihan metode hitung ini sudah dapat angka 1. Titik kita copy aja untuk angka 2-nya. Kita akan kirimkan hasilnya. Nah, kita akan tampilkan di sini. Kalau angka 1, angka 2 aja nggak mau dibawa juga, berarti kita akan mendefinisikan juga di sini. Dollar data. Misalnya A1. Angka 1 sama dengan ini. Angka 2. Nah, di sini kita akan coba tampilkan di mana? Di view hitung. Oh, kita belum bikin view hitungnya ya. Kita coba view hitung, ambil dari sini aja. Di sini. View hitung.php. Nah,
tampilkan di sini hasil perhitungan. Eco berarti kita akan menampilkan ini ya, angka 1 dolar, angka 1 ditambah ini, lagi copy aja biar cepat, angka 2 sama dengan dolar hasil. Itu ya. Oke, kita coba, kita refresh, misalnya 1 ditambah 2. Kok sama dengan ini? Asalnya salah ya, ini plus ini ya. Nah, itulah contoh dari bagaimana pengelolaan form, pengiriman form dari view ke controller, kemudian dilakukan logic di situ dan ditampilkan di view lagi. Oke, sudah. Yang berikutnya bagaimana mengirimkan data melalui URL. Melalui URL itu misalnya tadi ketika ngedit ID sama dengan 7 misalnya ya. Kita pernah di materi-materi tentang pengelolaan data. Nah, kita akan coba juga di sini dibikin halaman lagi. Bikin function lagi. Function misalnya nama. Nah, kita akan bawa parameter ini. Misalnya umur dolar nm misalnya ya. Nm itu artinya nama. Kita akan bawa ke view nama. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita mengakses ini tetapi harus membawa sebuah variabel. Ingat proses ini, nama controllernya, nama functionnya, slash parameternya. Jadi parameternya itu nanti akan dikirimkan ke sini. Contoh, kita akan mengakses di sini. Latihan slash apa tadi? Nama slash nama parameternya apa? Misalnya Budi. Enter. Wait. Undefined variable data di line 41. Nah, undefined variable data karena data ini tidak didefinisikan, maka kita tambahkan sebuah data. Misalnya namanya sama dengan dolar nm. Jadi variabel ini yang di URL tadi, yang Budi tadi, akan disimpan dalam sebuah variabel namanya nama. Oke, kemudian dia akan dikirimkan ke view di view nama ini. Kita coba lagi. Nah, errornya jadi berubah. Unable to load request bla 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 view nama.php. Artinya ini unable itu artinya dia tidak menemukan view dengan nama file ini karena kita belum membuatnya. Oleh karena itu kita buatkan dulu nama view-nya. View nama, ambil dari yang ada aja. Misalnya hi dolar nama. Hai Budi. Budi ini adalah parameter yang dibawa dari URL. Ini Budi ini dikirimkan ke sini, ke parameter ini. Parameter ini kan isinya variabel nm ini isinya adalah Budi. Kemudian disimpan dalam sebuah variabel yang namanya nama. Ini berarti kan ini isinya adalah Budi ini. Kalau tadi di URL ditulis Budi. Nah, Budi ini akan dikirimkan ke view lagi.
sehingga hasilnya seperti ini. Hai Budi. Input ini selalu berubah-ubah karena parameter itu bisa berubah-ubah. Misalnya Supono. Itu ya, itu pengiriman data melalui URL, tadi melalui form. Sudah, kita lanjut. Fungsi helper tadi sudah ya. Kita mencoba membuat helper URL ya, yang disimpan di autoload. Nah, yang terakhir adalah materi bagaimana mengintegrasikan sebuah file jadi, sebuah web page jadi yang sudah lengkap, ada HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript dan lain-lain gitu ya, ke dalam sebuah code igniter. Nah, di sini mungkin kita perlu sebuah code igniter baru, jangan campurkan dengan yang sudah ada ini gitu ya, kita bikin baru aja. Tapi sebelumnya kita akan cari dulu template HTML yang sudah jadi aja. Kalau saya biasa mencari di free CSS template. Misalnya di sini. Oke, kita cari yang simple aja, tetapi kalau bisa lebih dari one page ya. Lebih dari satu halaman. Misalnya di sini kita lihat view demonya. Kalau ini one page ini. Kita close aja. Cari yang lain. Kita coba ambil yang ini. Nah, ini ada beberapa halaman ya. Jadi kita bisa pakai yang ini aja. Saya simpan tadi di download. Klik kanan, ekstrak di sini. Nah, ini ada beberapa file ya. Kita lihat indeksnya. Ini ya. Nah, ini kita coba integrasikan ke HTML. Ke code igniter ya. File ini. Linknya juga sudah ada. Oke ya. Oke, sekarang gimana caranya? Kita lihat di sini. Awal browser dan seterusnya. Oke. Pertama, kita buat lagi satu buah project ya. Ini code igniternya kita ekstrak lagi. Ini misalnya nama filenya apa tadi? Kita akan membuat sebuah project namanya Prosperta ya. Kita bikin aja misalnya ininya Pro projectnya ya. Oke, Pro. Salah, sorry. Nggak boleh kayak gini ya. Berarti ini. Nah, harusnya ini nih yang di. Jadi nggak di dalam folder ini nggak boleh ada ini lagi. Folder code igniter lagi. Kita cut aja. Kita paste di sini. Nah, yang tadi Pro mana? Kita hapus. Pro. Kita lihat isinya. Ya, sudah aman ya. Ini kalau mau dikirim ke saya nanti ini harus dihapus nih karena gede filenya. File tadi itu file user guide kalau untuk fungsinya untuk belajar tadi ya. Nah, kita akan coba akses localhost Pro. Nah, sudah ya. Tapi bagaimana nantinya itu tampilnya seperti ini? Atau jangan yang ini, yang di lokal aja. Kita coba buka. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di folder Pro ini kita akan buat sebuah sebuah folder yang namanya aset. Aset ini kita
gunakan untuk menyimpan file-file yang berhubungan dengan file eksternal di CodeIgniter. Misalnya tadi kita melihat folder itu ada CSS, font, image, dan seterusnya. Kita simpan aja semua ini di folder aset ya. Kita simpan, di copy, kemudian di paste di dalam folder aset ini. File ini nanti saya akan sertakan di deskripsi ya, untuk mencobanya nanti. Oke, ini sudah ada CSS, responsive dan seterusnya, ada font, ada image, kemudian ada apa lagi, JS, JavaScript, carousel, yang gambar gerak-gerak itu ya. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana supaya jadi seperti ini? Nah, ini kan adalah tampilan, ini adalah sebuah view kan berarti kan, atau tampilannya. Nah, kita buat folder di sini, ambil yang Pro ya, open folder, kemudian kita cari Pro biar memudahkan untuk pengelolaannya. Kelas yang tadi. Oke, kita bikin controller baru aja di sini. Namanya misalnya di save, namanya main.php atau home lah, home.php. Nah, isinya kita ambil aja dari sini, paste di sini. Biar standar kita rename aja H-nya besar. Nah, gitu ya. Komennya hapus aja biar nggak pusing. Nah, kelasnya kita samakan dengan nama filenya home. Nanti ke view home misalnya ya. Berarti kita akan membuat sebuah view di sini. Namanya home. View. Oke, view home ini isinya adalah ini ya. Kita copy aja dari sini, dari indeks ini. Caranya buka di Sublime. Wih, banyak sekali. Di Ctrl A aja atau select all ini, select all. Copy ya, Ctrl C. Paste di sini. Jeder. Banyak, berapa ratus baris ini ya. Oke, di save. Kemudian jangan lupa di config ini. Di route ya, bukan di config, Di route ini arahkan kontrolnya kemana? Ke home. Oke, kita coba di sini. Enter. Nah, sudah sama nih title-nya. Tinggal acak-acakannya yang belum. Kenapa acak-acakan? Karena CSS-nya belum merujuk ke CSS yang ada di CodeIgniter. Kalau di sini ingin melihat isinya, lihat sumber halaman. Nah, CSS-nya belum nge-redirect ke CSS yang di CodeIgniter. Caranya, URL-nya kita harus aktifkan dulu di config auto load. Di sini ya, URL-nya aktifkan, helper URL-nya ini ditutup ngobrol. Nah, berarti di view home ini arahkan CSS-nya ke CSS CodeIgniter. CSS CodeIgniter itu ada di sini nih. Eco pakai base URL slash aset ya,
/css. Jadi base URL itu kan localhost bla bla bla, aset apa gitu ya. Kita coba Ctrl U. Nah, ini udah masuk ini. Udah kelihatan ya, udah ada. Ini nggak usah pakai slash lagi ternyata. Nah, ini ya, udah masuk komponennya. Ini kalau sudah masuk, di copy aja yang lainnya ya ke sini. Kita coba segini dulu ya. Nah, sudah mulai kelihatan nih. Hampir sama dengan ini, cuman gambarnya belum. Cara menampilkan gambar sama. Oh, sorry, ini JavaScript-nya juga sama ya. src arahkan ke base URL asset. Sama. Arahkan semua ke sini nih. Ke aset ini. Nah, termasuk image-nya juga arahkan ke sana. Kemudian mana lagi yang ada gambar-gambarnya. Nah, ini ada gambarnya juga, arahkan ke situ biar tampil gambarnya. Ini juga ada gambar. Pokoknya yang ada gambar link ke daerah aset maka harus ditambahkan URL-nya. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini nih udah ada sebagian gambarnya. Karuselnya berarti JavaScript-nya bermasalah. Silahkan aja disesuaikan karena ini belum saya tambahkan ya. Misalnya ini src. Pokoknya diarahkan ke aset semua karena kita nyimpan di aset. Nah, ini udah ada ya gambarnya. Nah, sekarang bagaimana menampilkan link? Berarti sama konsepnya kayak tadi ya. Kita bikin view lagi, controller lagi di sini untuk melingkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Artinya ini kita sudah bisa mengintegrasikan koordinator dengan template yang ada gitu ya. Tadi untuk mencari templatenya saya gunakan keyword free css template. Nanti di halaman ini bisa cari banyak template, cari template yang ada banyak halamannya, bukan single page. Saya tadi menggunakan yang ini ya, yang ini di download. Nanti link ini saya akan sertakan di videonya. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba-coba dulu. Kalau ada yang kurang paham, nanti kita akan coba jelaskan atau kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.